Ayo berkreasi. Sekarang buatlah sebuah pamflet tentang simbiosis. Pastikan penjelasan mengenai simbiosis dalam pamflet harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Perhatikan petunjuk pengerjaan pamflet berikut. Kumpulkan semua informasi yang kamu perlukan untuk pamfletmu. Di antaranya definisi dari tiap-tiap jenis simbiosis, kemudian cari contoh dari tiap-tiap jenis simbiosis dan penjelasannya. Yang ketiga, gambar dari contoh tiap-tiap jenis simbiosis dan perhatikan salah satu pamflet berikut. Nah, di sana terdapat contoh pamflet yang benar dengan adanya keterangan ya. Sedangkan di sampingnya itu adalah jenis pamflet yang salah karena hanya berupa gambar, tidak terdapat keterangan. Maka alternatif pamflet yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut. Nah, silakan atau menurut kreativitas kalian masing-masing. Sepenggal tulisan di atas merupakan bagian dari teks non-fiksi tentang simbiosis mutualisme yang dapat kita temukan dalam sebuah ekosistem. Buatlah sebuah teks non-fiksi mengenai salah satu simbiosis yang telah kalian pelajari sebelumnya. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, simbiosis terdiri atas simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Pilihlah salah satu bentuk simbiosis dan makhluk hidup yang melakukannya. Tuliskan teks tersebut di selembar kertas A4 dengan rapi. Perhatikan penggunaan ejaan dan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka alternatif tulisan yang bisa kamu berikan adalah simbiosis yang memberikan keuntungan bagi kedua makhluk hidup yang saling berhubungan disebut simbiosis mutualisme. Contohnya adalah hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau merupakan hewan yang memiliki rambut yang tidak terlalu lebat, namun seringkali menjadi tempat tinggal sekaligus sumber makanan bagi kutu yang membuat kerbau gatal-gatal. Burung jalak merupakan burung yang memakan hewan-hewan kecil seperti kutu. Ketika burung jalak hingga pada tubuh kerbau, burung jalak akan memakan kutu-kutu yang ada pada tubuh kerbau. Hal ini memberikan keuntungan bagi burung jalak karena mendapatkan makanan dari kerbau tersebut. Sementara itu, kerbau juga akan diuntungkan karena rasa gatal yang dialaminya akan berkurang. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara burung jalak dan kerbau ini termasuk simbiosis mutualisme karena semua pihak diuntungkan. Berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut. 1. Menjawab pertanyaan. A. Sebutkan properti tari yang dipergunakan dalam tari Turuk Langgai. B. Apakah tujuan dari tarian Turuk Langgai? Dan C. Sebutkan gerakan-gerakan yang terdapat dalam tarian Turuk Langgai. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah A. Hiasan kepala dan dedaunan. B. Memberi hiburan kepada orang sakit yang telah berobat agar segera sembuh. C. Yang pertama, membukukan badan sambil berjingkat-jingkat. Yang kedua, menengadah kepala ke atas sambil mengepakkan daun telinga. Dan yang C. Menghentakkan kaki ke lantai. Kemudian ada juga berputar-putar berkeliling yang terkadang saling mengejar atau berjajar berhadapan. 2. Cobalah untuk memperagakan gerakan tari Turuk Langgai seperti dijelaskan dalam bacaan di atas. Kalian juga dapat mencoba beberapa gerakan hewan lain seperti monyet atau ular. 3. Gunakan properti tari yang berasal dari alam sebagaimana yang terdapat dalam tari Turuk Langgai seperti dedaunan atau bulu-bulu unggas. 4. Lakukan tarian tersebut secara berkelompok. Bagilah kelompok menjadi 2, penari dan pemain musik ritmis. Gunakan alat musik ritmis sederhana yang dapat ditemukan di kelas. Pastikan semua gerakan memiliki ketukan yang sama. Berlatihlah untuk pementasan pada hari berikutnya. Ayo berlatih. 1. Apakah persamaan dan perbedaan antara ketiga jenis simbiosis yang kamu ketahui? 2. Sebutkanlah beberapa contoh simbiosis yang terjadi di ekosistem darat dan air. 3. Temukan sebuah tarian daerahmu yang menggunakan alam sebagai sumber inspirasi. Ceritakanlah makna dan gerakan tari tersebut. Dan yang keempat, sebutkan manfaat menari bagi kesehatan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Persamaannya terdapat interaksi antar makhluk hidup dan melibatkan lebih dari satu makhluk hidup. Sedangkan perbedaannya, simbiosis mutualisme memberikan keuntungan bagi semua pihak, simbiosis parasitisme menguntungkan pada satu pihak namun merugikan pihak lain, dan simbiosis komensalisme menguntungkan bagi satu pihak namun tidak merugikan bagi pihak lain. Yang kedua, ekosistem darat, yaitu hubungan antara kerbau dengan burung jalak, lebah dengan bunga, dan nyamuk dengan manusia.
Ada ekosistem air, yaitu hubungan antara ikan badut dengan anemon laut dan ikan hiu dengan ikan remora. Yang ketiga, contohnya bisa tari gantar, merupakan tarian tradisional dari Kalimantan. Gerakan dari tari gantar seperti orang yang menanam padi, karena tarian ini terinspirasi saat petani zaman dahulu sedang menanam padi. Penari menggunakan tongkat yang mempunyai arti seperti membuat lubang untuk menanam benih, bambu dan biji-bijian yang memberikan gambaran seperti benih padi dan wadah padi. Dan yang keempat, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kelenturan otot, dan dapat menurunkan berat badan. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD. Supaya mereka lebih mudah memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang berwawasan serta bermanfaat kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.